adalah ciptakan produk yang merupakan solusi dari suatu masalah. Oke. Jadi awalnya itu produk itu harus jadi solusi. Jadi saat itu sudah menjadi solusi, itu nanti kedepannya akan lebih mudah karena ada kayak story-nya. Oke. Oh ternyata dengan seperti yang tadi kasih manis, kasih apa ya, itu kan sebuah masalah. Dan solusinya, oh kita kasih selai kurma. Jadi pada saat awal pastikan bahwa itu merupakan sebuah solusi dari masalah. Para inovator pangan yang luar biasa dan hebat-hebat, soal pangan adalah soal hidup dan matinya bangsa. Itu dikatakan Bung Karno berapa puluh tahun yang lalu. Dan hari ini ketika pandemi ini, itu menjadi semakin penting karena banyak negara di dunia berlomba-lomba untuk mengamankan kebutuhan pangan domestiknya. Oleh karena itu, mari kita dukung Pangan Fest. Karena disinilah tempat kita memanggungkan dan mengapresiasi para inovator pangan. Disinilah tempat ketika industri pangan berbaur dengan industri kreatif. Di sini adalah tempat di mana para generasi penerus bangsa menunjukkan kreasinya, menunjukkan jati dirinya, menunjukkan bahwa Indonesia bisa maju, berkembang, jaya, dan sejahtera. Selamat kepada para inovator pangan, selamat kepada Pangan Fest. Oke, halo teman-teman semuanya, senang sekali kembali berjumpa di Foodcast for Bill Food Podcast, Building for the Future Now. Nah, senang sekali pastinya di edisi kali ini bersama dengan saya Fenabella Arin, kita akan kembali berbincang, berkolaborasi bersama dengan para sosial inovator dan juga tentunya sociopreneur terkait tentang bagaimana inovator-inovator kita kali ini bisa mengembangkan potensi dari bidang pangan yang ada di Indonesia. Nah, kali ini saya tidak sendirian karena saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber kita, seorang pangan inovator yang berhasil mengolah kurma menjadi pangan yang Anda bisa lihat sendiri, ada selai dan juga ada susu kurma. Kira-kira siapakah narasumber kita kali ini? Saya akan sapa terlebih dahulu. Ini sudah bersama dengan saya ada Mbak Octavia Intan Imanisa. Dokter Intan, ya. Selamat dokter, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok ya, alhamdulillah. Ini karena sedikit informasi juga buat teman-teman semuanya bahwa Mbak Octavia Intan Imanisa ini adalah seorang dokter yang ternyata juga punya passion untuk mengembangkan inovasi di bidang pangan ya dok ya. Oke dokter, hari ini kan kita hadir bersama dengan dokter yang sudah hadir bersama dengan olahan pangan. Di sini ada Aluna, ini ada selai dan juga susu kurma ya dok ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit dokter, sebenarnya Aluna ini seperti apa sih dok? Jadi Aluna itu sebenarnya dia ada kepanjangannya. Oke. Aluna itu adalah ahlinya olahan kurma. Ahlinya olahan kurma, oke. Sebenarnya agak dipaksa ya. Jadi memang kita concernnya memang ngolah kurma. Jadi kalau biasanya apalagi waktu puasa itu kan pasti makan kurma. Betul. Tapi ya udah utuhan aja gitu kan. Makanya kita coba untuk olah jadi pangan yang lain. Jadi kita olah ada selai, ada susu. Jadi supaya orang itu dapat manfaat kurma tuh nggak cuma dari makan langsung. Oke. Baiklah, artinya menikmati kurma dengan cara yang berbeda ya dok ya. Betul. Kali ini melalui olahan selai dan juga susu. Iya. Nah, tapi dokter kalau boleh tahu sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Aluna ini di mana sih dok base-nya dok? Kita produksi di Klaten. Di Klaten, Jawa Tengah. Iya, betul. Baik, awalnya kenapa dok? Tadi kan dokter cerita bahwa biasanya menikmati kurma ketika di bulan Ramadan dok ya, hanya dikonsumsi begitu saja. Akhirnya apa sih dok yang membuat dokter Intan ini punya ide untuk menginovasikan kurma menjadi selai dan juga susu ini dokter? Jadi awalnya dari pengalaman pribadi ya. Jadi waktu itu saya punya anak kecil usia MPASI 6 bulan, dia tuh susah makan. Terus dia itu suka makan yang manis-manis. Karena masih baby kan saya nggak mungkin kasih gula terus atau kasih kecap terus di makanannya. Akhirnya saya mikir apa ya yang manis yang dia tetap doyan makan tapi sehat juga dapet. Gitu. Oke. Akhirnya saya awalnya searching dulu kan kurma itu boleh nggak sih buat bayi gitu kan. Ternyata memang di jurnal-jurnal itu bahwa kurma itu bisa untuk usia 6 bulan. Oke. Jadi aman untuk usia 6 bulan diperkenalkan. Akhirnya ya sudah saya coba olah. Jadi awalnya selai terus
anak saya ternyata doyan. Oke. Jadi dicampur di alpukat, terus dicampur di ada bubur oat gitu. Ya. Ternyata dia doyan. Terus saya cerita ke teman-teman yang punya baby, penasaran juga. Saya bikinin, akhirnya berjalan sampai sekarang. Oke, berarti awalnya cuma iseng-iseng ya dok ya? Iya. Pengen bikin olahan yang tetap enak tapi juga bergizi buat baby. Iya, awalnya Ternyata malah itu. banyak yang tertarik gitu. Iya, apalagi terus makin kesini ternyata pasarnya tuh lebih, karena banyak orang yang mulai lifestyle-nya kan bergeser ya. Yes, betul, Dok. Cari yang sehat. Jadi jadi makin kesini tuh banyak kayak vegetarian, bahkan lansia pun juga cari apa ya, kalau biasanya mereka kan di rumah mungkin yang gulanya banyak. Jadi kandungan antara gula dan intinya tuh banyakan gulanya. Oke. Jadi akhirnya oh ya sudah, terus mereka beralih ke selai kurma ini karena kan nggak pakai gula. Oke, jadi gulanya gula alami ya dok ya, Iya. bukan gula buatan. Pantas dok, beda ya, dulu saya waktu kecil makanya kecap sama kerupuk jadi begini gedenya. Oke, ternyata juga kurma ini punya kandungan yang baik untuk perkembangan baby ya dok ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu dok, karena mungkin kan melihat background dokter Intan ini adalah seorang dokter, artinya kan juga saya yakin ketika membuat suatu olahan pasti ada alasannya dok, ada reasonnya. Apa sih dok sebenarnya kandungan yang bisa kita manfaatkan dari kurma ini dokter? Jadi sebenarnya kurma itu kan kelihatannya kecil ya, Ya. cuma dia tuh sudah banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa kandungannya tinggi. Jadi magnesiumnya tinggi, Oke. kemudian dia bahkan untuk kandungan vitaminnya pun cukup tinggi. Jadi memang untuk pertumbuhan tulang juga baik, bahkan untuk jantung juga baik. Oke. Jadi memang kayak superfood ya. Jadi, Superfood, ya. Kurma kan memang salah satu superfood, dilihat dari banyaknya kandungan vitamin, Ya. mineral, kemudian manfaatnya juga bisa dari mulai anak sampai lansia pun juga bisa gitu. Betul. Bahkan untuk orang yang dengan diabetes juga bisa konsumsi gula dengan terbatas, kan memang ada Ya. batasannya tapi memang nggak masalah. Oke, artinya konsumsi selai kurma dan juga susu kurma ini bisa lebih diterima untuk mungkin penderita penyakit yang tidak boleh mengkonsumsi terlalu banyak gula begitu ya dok ya? Iya, jadi memang untuk kayak seperti pasien dengan diabetes itu kan memang sudah ada penelitian bahwa boleh konsumsi kurma dengan maksimal sehari sekian gitu. Oke. Maksimal sehari kurang lebih 3 sampai 5 biji kurma. Jadi berarti kan artinya dia bisa masuk Oke. kurma seperti itu. Lebih ramah di tubuh ya dok Iya, ya? betul. Oke, tadi dok saya tertarik juga ceritanya dokter tadi yang awalnya cuma berawal dari iseng-iseng bikinin baby makanan sehat, terus akhirnya sekarang bisa berkembang menjadi Aluna yang sudah dijual dan dapat ditemukan di pasaran. Ini dulu yang akhirnya bikin dokter dengan mantap mengembangkan Aluna ini karena apa sih dok? Apakah ada permintaan dari teman-teman sekitar atau mungkin ada juga yang pengen mencoba itu tadi dokter atau gimana dok? Jadi awalnya memang awal dari sekitar ya, kayak apa sih, coba dong gitu, coba. Terus saya sama sekali nggak ada background apa marketing atau apapun, saya sama sekali nggak ngerti. Iya. Saya cuma searching aja, ada nggak sih yang jual selai kurma gitu Oke. kan. Saya searching, saat itu saya nggak ketemu tuh penjual selai kurma. Oh, Kayak akhirnya ya sudah, akhirnya saya masuk. Saya awalnya tuh masih jar plastik gitu. belum seperti ini ya dok ya? Belum. Jadi awalnya jar plastik gitu, cuma ternyata setelah beberapa kali pengiriman ada bermasalah kan, bocor atau lain sebagainya dan nggak bisa awet. Oke. Akhirnya beralihlah ke jar kaca, jadi bisa awet sampai 2 tahun. Oke, jadi untuk keawetannya sendiri untuk selainya bisa 2 tahun ya dok ya? Iya, kalau dia belum dibuka Oke. itu bisa sampai 2 tahun. Oke, kalau susunya dokter? Kalau susunya ini untuk di suhu ruang, cair suhu ruang itu bisa sampai 9 jam. 9 jam. Ya, kalau di Oke. kulkas dia bisa 2 bulan juga bisa di kulkas. Oke, baiklah. Artinya juga kalau kita pengen nyetok itu masih bisa ya dok ya? Bisa. Masih aman, oke. Tapi dokter, ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, ini kan kurma ini kan awalnya dari buah hingga diolah menjadi selai dan juga susu, pasti ada proses pengolahannya ya dok ya. Kita juga penasaran dokter, gimana sih dok bisa mengolahnya ini, dan juga mungkin kita kan sempat pernah berpikir juga, kalau saya sebagai konsumen mungkin berpikir ini gimana ngolahnya ya, apakah sudah pasti ini sehat dikonsumsi, aman begitu, pengolahannya seperti apa dokter? Jadi untuk pengolahannya karena dia basicnya buah ya, seperti kita tahu kalau selai dari buah itu kan pasti lama banget prosesnya. Jadi sama kayak Agak menantang ya, Dok ya? Strawberry, nanas itu kan dia prosesnya lama banget. Jadi untuk mengolah itu kurang lebih
6 sampai 7 jam sampai jadi selai. Oke. Karena dari kurma itu kan. Jadi prosesnya karena kita awalnya itu pasarnya untuk MPASI, jadi gimana caranya supaya lembut banget. Jadi tidak berserat. Ya. Jadi PR-nya di situ. Jadi kita olah gimana caranya sampai dia betul-betul tidak berserat. Jadi dimakan langsung pun lembut. Oke, mudah ditelan ya dok ya. Betul. Baik, artinya juga pengolahannya semua menggunakan handmade dok, menggunakan olahan tanpa mesin. Iya, masih manual. Manual semuanya. Manual. Oke, luar biasa untuk mengolah karena juga ada sempat baca juga dok, memang agak menantang ya ketika mengolah buah menjadi selai Iya, itu betul. tantangannya luar biasa, dan ini pengolahannya masih manual menggunakan SDM gitu ya dok ya. Iya. Luar biasa. Kalau susunya sendiri dokter gimana dok? Ini kan juga menantang ketika membuat susu, ini kan pasti ada bakteri-bakteri yang agak ini ya dok Itu ya. trialnya luar biasa, hampir setahunan kita. Oke. Jadi awalnya susu itu ada, kalau susu sini baru kurang lebih setahun kali ya. Awalnya itu kan sekarang banyak banget minuman kekinian. Betul. Jadi ya yang tau lah di mall-mall lah ya. Minuman kekinian tuh yang kandungan gulanya tuh banyak banget. Yes, itu bikin cepet naik berat badan tuh dok ya. Iya, jadi kayak enak sih, Ya. memang enak. Cuma ternyata gulanya tuh luar biasa banyak. Ya. Terus akhirnya gimana ya? Kan karena memang kurma pemanis, jadi harusnya bisa nih diaplikasikan Betul. gitu. Akhirnya keluarlah si susu kurma. Terus kita juga, jadi susu kurma ini gabungan antara susu sapi sama ada selai kurmanya. Oke. Jadi memang prosesnya dari kurma utuh jadi selai dulu, baru diolah dengan susunya. Oke. Tuh, terus untuk variannya memang ada original, coklat dan kopi. Oh. Jadi sekarang minum kopi susu tuh nggak pakai gula bisa. Bisa ya dok ya. Nah ini juga ada, karena sekarang kan namanya biasanya anak nongkrong gitu ya dok ya. Minum kopi susu, tapi dibalik nikmatnya kopi susu tuh ada gula Iya. yang begitu banyak ternyata ya. Iya. Oke, tapi ini ternyata memang tanpa gula dok, benar-benar Iya, tanpa gula. Tanpa gula, tanpa tambahan Oke. gula. Jadi ya dari kurma. Oke. Tapi dok, saya juga penasaran dok. Mungkin kan banyak yang belum tahu sebenarnya apa sih bahaya atau efek paling buruk dari terlalu banyak mengkonsumsi gula. Apa dok sebenarnya? Nah itu juga jadi salah satu concern kita ya, karena sekarang itu banyak banget diabetes, terus obesitas, terus kanker juga. Ya. Jadi memang hal-hal itu yang bikin kayaknya kita pengen deh punya peran di, ya walaupun memang tidak banyak, tapi Yeah. kita pengen ada peran lah di situ. Kita pengen punya impact yang baik untuk orang banyak gitu. Awalnya sih memang Oke, itu. baik. Tapi ternyata ini juga berawal dari iseng-iseng, ternyata bisa menjadi sebuah olahan inovasi yang nggak cuma buat baby aja dok, tapi segala usia, semua usia bisa menikmati ini ya dok Iya, ya. Kalau rata-rata dok sekarang untuk konsumen dari selai dan juga susu kurma ini sendiri rata-rata dari usia berapa dokter? Kalau untuk selai masih yang terbanyak memang masih baby, jadi Oke. mulai untuk MPASI, kemudian baru dewasa yang memang dia healthy lifestyle, terus lansia juga. Ya. Terus kalau susu memang kebanyakan anak muda sih. Oke. Jadi bahagianya di situ karena mulai dari muda dia mulai ngerti. Sudah aware ya, Dok, iya, ya? Betul. Baik, ini karena kalau ngomongin soal lifestyle itu kan memang sesuatu yang tidak bisa langsung kita paksakan begitu saja ya dok ya, butuh kesadaran pribadi untuk bisa memulainya. Dan ini ternyata mungkin barangkali juga untuk teman-teman yang menyaksikan podcast ini, mendengarkan podcast ini, barangkali calon ibu, nah bisa dicoba nih ya dok ya, karena ternyata manfaatnya banyak untuk perkembangan dari baby itu sendiri. Iya. Biasanya apa dok, mungkin dari segi kandungan yang dimiliki oleh kurma itu, apa sih dok keuntungannya ketika baby ini mengkonsumsi kurma ini? Dari kandungannya tadi ada magnesium segala macam, itu baik untuk pertumbuhan seperti apa dokter? Oke, jadi memang dari kurma sendiri itu memang dia dari awal itu sudah banyak penelitian, jadi dia untuk perkembangan tulang itu baik. Oke. Kemudian untuk perkembangan otak juga Baik juga ya, Dok, ya? Iya, jadi kayak ya bener-bener luar biasa superfood lah. Ya, kira-kira dok kalau saya ini baru mulai mengkonsumsi kurma sekarang bisa berkembang otaknya ya, Dok, ya? Gimana kalau kita coba dulu ya? Coba dulu mungkin ya, kira-kira kalau 2 bulan lagi setelah pinter ini memang efek kurmanya kan. Oke, tapi dokter tadi sempat nyebut varian juga untuk kurmanya ini ada, kalau saya lihat dari covernya kan ada beberapa macam dok. Ini apakah varian rasanya berbeda atau gimana dokter? Iya, jadi awalnya kan memang hanya yang original, jadi hanya Yes. cuma kurma, kayu manis sama air. Oke. Terus makin kesini karena peminatnya banyak yang dewasa juga, Ya. minta coba dong yang lain gitu. Akhirnya kita sekarang ada 4 varian. Oke, Jadi, untuk selainya dok ya? iya, untuk selai ada yang
selai kurma cranberry. Jadi Oke. selai kurma ada potongan cranberry-nya. Oh, oke Terus oke. habis itu yang kedua ada selai kurma dengan kismis. Jadi ada potongan kismisnya. Oke, baik. Terus yang ketiga itu selai apel kurma. Apel kurma. Iya, jadi betul-betul apel dan kurma. Oke, oke. Tadi 4 macam atau 4 macam tadi dok ya? 4 Empat, ya. macam ya. Kalau susunya tadi ada 3 macam, Tiga kalau macam. selainya ada 4 macam. Iya, betul. Oke, berarti ada crispy-crispy-nya gitu dok ya di kurmanya, di selai kurmanya ini. Iya. Oke, tapi dokter, satu hal juga yang mungkin menantang ketika ini kan dokter mengembangkan inovasi pangan untuk buah kurma dok. Dan seperti yang dokter sampaikan tadi bahwa memang mungkin tidak semua orang bisa langsung punya kesadaran untuk wah kayaknya lebih sehat mengkonsumsi minuman yang tanpa gula. Itu kan karena lifestyle ya dok ya. Ada nggak sih dok mungkin tantangan dokter untuk membuat Aluna ini diterima di masyarakat, pemasarannya juga seperti apa? Mungkin barangkali ada dok yang kemarin sempat menjadi tantangan luar biasa ketika dokter memperkenalkan Aluna ke masyarakat dok. Sebenarnya sampai sekarang juga masih jadi tantangan Masih, buat Dok, kita. ya? Iya masih, karena kayak selai kurma apa sih? Masih asing dok kayaknya Iya, dok ya. untuk susu kurma kan mungkin sekarang sudah mulai lazim ya. Iya. Tapi memang yang masih jadi PR adalah untuk selai kurma, kayak apa sih selai kurma gitu kan. Jadi memang kita lebih perbanyak ke edukasi. Jadi untuk Instagram kita memang nggak melulu tentang produk, kita Oke. juga kasih informasi-informasi dan juga kita juga kasih mengenai kayak apa sih manfaat kurma itu gitu. Ada juga informasi kayak ternyata dengan konsumsi kurma itu bisa membantu untuk memperlancar lahiran. Oh bisa juga bang ya dok ya? Bisa juga. Jadi Oh. memang kita kayak oh ya sudahlah pokoknya kita gimana caranya ngembangin kurma lah. Jadi Oke. kita pengen biar semua tuh bisa, kan ada orang yang nggak doyan kurma. Ya. Jadi kayak dia merasa kayak aneh gitu makan kurma gitu. Makanya kita coba oke deh coba mungkin kalau buahnya langsung nggak doyan, coba pakai selainya. Oke. Jadi biar semua tuh dapat manfaatnya lah dari Iya. kurma. Jadi benar tadi dok ya cara menikmati kurma dengan cara yang berbeda. iya, Oke. Dengan selai dengan susu kurma ini ternyata juga banyak sekali manfaatnya karena memang benar dokter. Ketika mungkin kita ngomongin Arin pribadi ya dok ya ketika mendengar kata kurma ya taunya itu hanya buah aja gitu, buah yang emang sering dikonsumsi ketika Ramadan, tapi nggak banyak yang tahu kalau ternyata kurma tuh punya manfaat yang begitu luar biasa, termasuk bahkan tadi baru pertama kali dengar Arin dok, kurma bisa bantu untuk lancar lahiran tuh juga ternyata Ya, baru pertama tuh kali ada dengar nih. penelitiannya itu. Oke, baiklah, luar biasa ternyata ya. Memang benar-benar buah sejuta manfaat Iya, nih kurma betul. ini. Oke, tapi dokter, ini tadi kan berawal dari dokter untuk memberikan yang terbaik untuk baby, kemudian permintaan dari teman-teman di sekitar, akhirnya sekarang bisa dinikmati oleh masyarakat. Kalau boleh tahu pemasarannya sudah di mana saja dokter? Kalau kita basicnya online, jadi kita untuk offline store kita bekerja sama dengan beberapa toko. Jadi ada di Jogja juga ada 3 tempat, kemudian di Jakarta juga ada untuk yang offline store-nya. Untuk jadi kita di toko organik gitu. Oke. Terus untuk lainnya sisanya kita reseller sama full online. Oke, baiklah. Berarti udah mulai bisa dinikmati tidak hanya di area Jogja Jawa Tengah saja ya dok ya, tapi Iya. bisa sampai keluar kota juga. Iya. Dari mana dok? Paling jauh permintaan dari mana dokter? Kemarin itu sempat kirim ke Papua sama ke Aceh. Papua dan Aceh. Jadi Sabah sampai Merauke Iya. bahkan dok ya sudah Iya. menikmati Aluna ini. Banyak dok yang mulai maksudnya mulai menikmati produk dari Aluna, mulai punya kesadaran untuk mengkonsumsi Iya. buah kurma. Kira-kira dalam sebulan biasanya melayani berapa pesanan dokter? Untuk yang selai kurang lebih ya 200 sampai 300 lah. Oke. Dan semuanya itu homemade ya dok ya. Iya. Oke, untuk susunya sendiri dokter? Kalau susunya karena kita dibantu reseller ya, jadi ada beberapa reseller, jadi kurang lebih ya mungkin sebulan itu kisaran 500-an lah. Oke, luar biasa ya dok ya. Ini berawal dari iseng-iseng bisa menularkan gaya hidup sehat dan juga membawa rezeki ternyata dok ya. Oke dokter, ini kalau selain dari tadi kita belum ngobrol juga, kalau pengen tahu soal Aluna ini bisa lihat di Instagram ya dok ya. Iya, bisa. Instagramnya apa dokter? Jadi di Aluna double N Oke, ALUNNA ya .idn. .idn. Oke, Instagram @aluna.idn. Oke, baiklah. Kalau untuk media sosial lain apakah ada juga dokter? Sama Facebook. Facebook ya. Iya. Oke. Pemesanan juga bisa lewat Instagram dokter. Bisa lewat DM bisa atau e-commerce juga kita ada. Oh, oke. Bisa pesan online gitu ya dok Iya, ya. bisa. Sambil belanja pesan susu kurma juga Iya. bisa. Oke, nah ini dok yang juga menantang juga. Ini kan kalau mungkin kalau untuk
selainnya untuk jamnya ini kan mungkin dia akan cenderung lebih awet ya dok. Iya, iya. Tapi untuk susu ini kan biasanya ketahanannya tidak begitu lama ketika di luar kulkas. Nah kalau yang pesen di luar kota gimana dokter? Nah, jadi untuk susu memang agak tricky ya. Selain dibantu dengan reseller, juga bisa dengan pengiriman tapi yang kilat. Dan oke. dikirimnya posisi beku, ditempatkan di box styrofoam gitu. Oke, pengiriman same day gitu biasanya Iya, dok ya? iya. Oke, jadi jangan khawatir nih mungkin untuk teman-teman yang ada di luar kota, jauh dari Klaten, jauh dari Jogja, jangan khawatir karena ternyata ini bisa dinikmati dan juga bahkan sudah terbang sampai ke Aceh dan Papua ya dok ya. Iya. Luar biasa sekali. Dokter, kalau kurma itu kan mungkin buah yang musiman nggak sih dok sebenarnya dok? Enggak sih, sejauh ini sih alhamdulillah juga kemarin karena corona kan banyak yang impor sulit masuk. Nah, itu dia. Alhamdulillahnya untuk kurma nggak ada masalah sih. Hmm, Selama pandemi juga aman lah. Oke, biasanya di ini dok, untuk stok kurmanya sendiri dokter ambil dari mana dokter? Kita ambil dari importir sih. Jadi Oke. ya kita ambil dari sana karena memang kita pakainya kurmanya bukan yang curah. Jadi memang yang kurma sudah ada BPOM sama halal MUI-nya Indonesia. Jadi memang dia sudah bersertifikat lah. Ya, jadi dipastikan aman ya dok Iya, ya. iya. Dari bahan bakunya sudah aman, dari pengolahannya juga dipastikan aman, halal bersertifikat BPOM juga. Itu dia. Kadang kan kita harus perhatikan ya dok ya, karena nggak semua makanan itu aman dikonsumsi. Tapi ini jangan khawatir, bisa dilihat juga ya dok ya, sudah ada halalnya dan juga nomor BPOM juga bisa dilihat di sini. PRT-nya juga sudah ada ini ternyata nih. Oke, menarik sekali dok. Ini harus cepat-cepat cobain habis ini. Kayaknya karena ternyata tadi sempat kepoin juga di Instagramnya Aluna, ini bisa dikombinasikan dengan berbagai macam olahan ya dokter? Ya betul. Jadi kalau selama ini kan orang pikirnya selai cuma buat roti doang. Jadi karena ini kan rasanya manis, jadi bisa digunakan sebagai pemanis. Jadi bisa dipakai untuk jus, untuk smoothies, untuk oat juga. Jadi memang untuk pengganti gula lah, atau manis lah. Bisa juga malah kemarin tuh ada customer itu yang dia bilang habis bikin avocado coffee, pemanisnya pakai selai kurma. Oh, jadi nggak pakai gula sama sekali. Oke, luar biasa. Ini yang agak susah dok, karena memang juga ketika harus meninggalkan sesuatu yang manis, aduh, itu kan berat ya dok ya. Gak cuma meninggal gebetan yang manis aja, tapi juga meninggalkan kebiasaan minum manis. Itu kan kayak kadang orang bilang, ada juga pernah ada pengalaman di awal dulu juga, awal-awal meninggalkan minuman manis itu kan kayak aduh lemes badannya, mungkin entah mindset atau apa ya dok, tapi kayak lemes gitu. Ternyata kita bisa menikmati makanan minuman manis tanpa harus menggunakan gula yang ternyata banyak resikonya ya dok ya. Oke, menarik sekali dokter. Nah, tapi kan ini juga menjadi sesuatu yang sangat menantang dokter ketika dokter membuat brand Aluna ini dari namanya mengkonsumsi makanan minuman sehat itu kan kembali lagi butuh kesadaran ya dok ya. Akhirnya dokter menciptakan brand Aluna ini, ada nggak dok mungkin sesuatu yang membuat menantang ketika dokter menciptakan Aluna sebagai healthy food yang berdasarkan yang terbuat dari bahan baku kurma? Ada tantangnya seperti apa dokter? Kalau untuk tantangan dari produksi sih alhamdulillah, karena kemarin juga kita sempat strugglingnya kurang lebih setengah tahun lah untuk jadi awalnya memang sudah beralih ke jar kaca. Cuma dia tetap nggak awet. Jadi risetnya agak lama ya dok ya. Menghabiskan tenaga dan pikiran. Jadi awalnya itu paling cuma di suhu ruang itu seminggu aja nggak nyampe. Itu kan jadi harus pengirimannya ekstra. Terus sempat off juga itu, off kurang lebih 2 minggu kita nggak produksi sama sekali. Karena gimana caranya gitu. Masih berpikir terus ya dok ya. Akhirnya coba sana sini konsultasi ke, bahkan kita sampai konsultasi ke profesor teknologi pangan, saking bingungnya. Akhirnya ini bisa untuk dia awet sampai 2 tahun, akhirnya ketemu caranya. Jadi memang struggle-nya di awalnya diproduksi sampai yang sampai sekarang masih ada di marketingnya sih. Baiklah. Berarti memang effortnya luar biasa ya dok ya untuk memperkenalkan makanan sehat diterima di masyarakat, apalagi juga dengan pengolahannya sangat tricky tadi dok ya. Ngolah buahnya udah susah, apalagi bikin awetnya ini tambah menantang lagi ternyata. Baik, tapi dok, tadi kan dokter sempat cerita juga bahwa ternyata dalam 1 bulan bisa mencapai 200 sampai 300 pesanan ya dok ya untuk selainya, dan susunya bahkan mencapai angka 500 pesanan dalam 1 bulan. Artinya kan kalau dulu dokter ini masih struggling sendiri, bikin sendiri buat baby, sekarang gimana dok sejauh ini pengembangannya? Apakah juga ada tenaga yang membantu untuk memproduksi ini kurma selai dan juga susunya dok? Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada tim produksi itu
memang ibu-ibu di sekitaran, Oke. ya jadi sekitaran rumah produksi yang memang biasanya cuma mungkin di rumah atau mungkin dia biasanya mobile ke pasar bolak-balik jual apa, akhirnya coba kita mau nggak bantuin Aluna produksi gitu. Akhirnya ya alhamdulillah bisa bantulah ibu-ibu, jadi biasanya jadi nggak tergantung terus sama, mungkin kan suami juga pekerjaan nggak tetap, jadi Betul. memang orang sekitar yang memang sekiranya bisa untuk bantu kita ajakin. Oke, berarti juga selain ini menciptakan inovasi pangan sehat, ternyata juga bisa menjadi program pemberdayaan masyarakat, Iya. khususnya wanita ya dok ya. Iya, iya. Apa namanya itu mendukung ibu-ibu di sekitar untuk bisa lebih produktif Iya, melalui betul. produk Aluna ini. Iya. Sejauh ini berapa dok yang terlibat dalam produksi pembuatannya dokter? Ada 3. 3, oke baiklah. Ini siapa tahu ya dok ya, suatu saat kita punya mimpi Aluna lebih besar lagi dan lebih banyak ibu-ibu wanita khususnya yang bisa boleh bergabung dan juga Iya, pastinya bisa. berinovasi di bidang pangan Indonesia. Iya. Karena kan ini suatu kebanggaan juga ya dok ya, bisa membantu masyarakat untuk ibu-ibu lebih produktif lagi, kemudian juga bisa menciptakan makanan sehat untuk masyarakat. Ini bisa menjadi suatu kebanggaan untuk Indonesia dengan potensi yang dimiliki, salah satunya adalah juga dengan mengembangkan inovasi dari kurma itu sendiri. Iya, apalagi kan kemarin kita habis Hari Women International Iya, kemarin ya dok ya. Iya, makanya kayak perempuan tuh harus bisa berdaya gitu, Nah. nggak hanya bergantung dari laki-laki, kita juga Iya. harus bisa lah. Oke, women support women ya dok ini ya. Iya, empowerment. Iya, empowerment betul sekali. Oke, dokter, tapi awal dulu expect gak sih dok kalau produk ini bakal diterima di tengah masyarakat? Sama sekali enggak. Sama sekali nggak? Sama sekali enggak. Dokter bahkan awal nggak ada cita-cita untuk memang menjual ini di pasaran gitu nggak ya dok ya? Enggak. Jadi Oke. awalnya memang ya cuma buat sendiri aja gitu. Nah, Cerita ternyata responnya baik, ya lanjut. Oke, Tapi oke. memang sama sekali enggak ada bayangan sama sekali. Oke, dari tahun berapa dok? 2018. 2018. Oke, artinya ini sudah jalan tahun ketiga ya dok ya. Iya. Dan semakin banyak juga permintaan di masyarakat, apalagi sekarang banyak yang sudah sadar untuk melaksanakan healthy life, gaya hidup sehat ya dok ya. Salah satunya dengan mengkonsumsi kurma sebagai pengganti gula gitu. Tapi dokter, kemarin ada nggak sih dok mungkin cerita dari customer yang mungkin juga udah jadi langganan dokter nih sekarang, mungkin dari gaya hidupnya yang mungkin tadinya mengkonsumsi gula akhirnya beralih ke kurma sebagai pemanisnya. Ada nggak dok mungkin cerita-cerita dari para testimoner yang ternyata juga mendapatkan manfaat dari mengkonsumsi selai maupun susu kurma dari Aluna? Jadi kemarin tuh memang banyak yang dia dibilang sedang proses diet. Jadi memang lagi diet, cari apa ya yang bisa gitu. Akhirnya coba selai kurma. Dan mereka bilang kayak jadi nggak lemes sih. Maksudnya kan memang sudah dikatakan bahwa kalau konsumsi kurma paling nggak sehari 3 kali itu pagi itu kan dia cukup mencukupi energi untuk seharian. Betul. Dan memang responnya alhamdulillah seperti itu. Jadi apalagi juga yang susu, jadi kayak rasanya itu kenyangnya lebih lama dan kayak untuk aktivitas tuh kayak nggak lemes gitu. Mereka sih bilangnya seperti itu. Oke, artinya juga ini bisa menjadi energi untuk tubuh Ya. kita beraktivitas ya dok ya. Imun booster, energi Imun booster, juga. nah imun booster, energi booster ini dia nih yang dicari selama ini. Barangkali habis ini saya bisa langsing ya dok ya dengan konsumsi Kurang kurma. langsing apa nih? Oke, dokter, tapi kan ini kan kita kalau berbicara soal inovasi ini kan juga erat kaitannya dengan UMKM ya dok ya. Banyak sekali apalagi setelah kondisi pandemi kemarin, mungkin juga bisa dibilang akhirnya banyak UMKM dadakan yang ternyata juga melahirkan inovasi-inovasi baru baik di bidang pangan maupun di bidang lainnya. Dokter sendiri melihat seperti apa sih dok UMKM di Indonesia sekarang, mungkin khususnya di wilayah Jogja, Jawa Tengah mungkin dok? Sebenarnya waktu kemarin saat pandemi itu senang, jadi kayak orang itu bisa berkarya saat kepepet ya. Yeah, jadi the power of kepepet. Iya betul. Jadi pas lagi kepepet karena COVID semua banyak yang off. Yeah. Akhirnya mereka oh ya gimana kalau begini ini. Jadi memang alhamdulillahnya memang memunculkan banyak UMKM baru yang inovatifnya luar biasa. Jadi, jadi memang dan sekarang juga trennya kan kolaborasi. Jadi sudah gimana kita bisa saling kolaborasi. Oh si A ada produk apa, oh si UMKM B ada produk apa, gimana kok kita kolaborasi. Jadi misal untuk varian baru atau mungkin untuk parsel lebaran bisa jadi gitu. Jadi
saling menguatkan lah. Oke, artinya juga bukan dianggap sebagai pesaing ya Iya, dok ya, betul. tapi Jadi- bagaimana kita melihat potensi untuk bisa berkolaborasi Jadi dan udah bersinergi. udah bukan kompetisi. Betul, oke luar biasa. Kemarin juga sempat ini juga Kak Dok membuat produk inovasi join sama UMKM lain mungkin untuk produk-produk parcel segala macam Iya, gitu Dok. ini untuk besok kita ada join sama jadi ada UKM kue gitu, kue Oke, kering. Ya, uh-uh. jadi memang kita rencananya ada parcel Lebaran, jadi selai dan kue kering dengan isian selai kurma. Terus kemarin juga habis dikontak, jadi ada brand fashion di NTT. Oh, Ya, NTT ya Dok ya. Di Labuan Bajo. Oke, oke. Jadi dia minta gimana kalau kita kolaborasi, jadi hampersnya itu fashion dan juga selai kurma. Ini dia Dok, melihat potensi dari teman-teman yang lainnya untuk bisa berkolaborasi. Iya. Ternyata bisa jadi produk yang luar biasa ya Dok ya. Iya. Baiklah, Dokter Toya menarik sekali. Ini saya juga jujur baru pertama kali. Kalau benar dokter bilang kalau susu kurma mungkin sudah pernah sebelumnya, tapi kalau selai kurma memang baru pertama kali ini saya menjumpai ada selai kurma yang dikemas dengan sangat cantik dan ternyata ketahanannya cukup awet dok ternyata Iya. di sini. Ini dokter untuk tadi mungkin lebih dijelaskan lagi untuk kurmanya sendiri, mungkin kalau sebelum dibuka dia awet berapa lama, kemudian penyimpanannya seperti apa, untuk susunya seperti apa, mungkin bisa jelaskan kembali dokter. Ya, jadi untuk yang selai kurma, kalau dia belum dibuka, jadi masih segel lah ya, itu dia bisa sampai 1,5 sampai 2 tahun nggak apa-apa di suhu Oke, ruang. baik. Tapi begitu sekali dibuka, dia harus disimpan di kulkas. Kalau di kulkas dia kurang lebihnya 2 sampai 5 bulan. 2 sampai 5 bulan. Harus Oke. di kulkas. Kalau Kayaknya sebelum udah habis juga kalau saya konsumsi Kebanyakan nih ya. sih gitu. Oke. 2 minggu udah pada habis. Udah pesen lagi, Iya. order lagi ya dok ya. Oke, untuk susunya dokter? Untuk susu, jadi kalau dia disimpan di freezer, dia bisa lama banget, bisa sampai saya coba ini lagi trial setengah tahun, itu kondisi masih oke. Setengah tahun untuk susunya dok, Iya, di sebelum freezer. dibuka ya? Iya di freezer. Oke. Dan untuk di kulkas kemarin 2 bulan juga masih oke. Tapi kalau sudah di suhu ruang, jadi artinya susunya betul-betul suhunya ruang ya, Ya. nggak dingin, itu kurang lebih 6 sampai 9 jam. Oke, sekali tengguk mas saya habis juga nih dok ya. Oke, baik dokter, luar biasa. Dengan varian selai dan juga susu kurma ini ternyata bisa membuat suatu inovasi pangan baru dan juga menjadi mungkin lifestyle yang baik untuk masyarakat bisa mencobanya. Karena ternyata konsumsi gula berlebih juga banyak resikonya ya dok ya. Mungkin dok resikonya apa aja dok, biar mungkin kan kita juga tahu nih kenapa sih akhirnya kita harus menjalankan gaya hidup sehat, salah satunya dengan menggantikan gula dengan pemanis kurma yang alami. Mungkin resiko buruk dari konsumsi gula terlalu banyak tuh apa dokter? Jadi memang sebenarnya dalam kurma itu memang ada kandungan gulanya namanya fruktosa. Fruktosa. Ya, nah tetapi di fruktosa itu dia lebih ramah di tubuh. Jadi kenapa dia kayak lebih mudah dicerna, kemudian lebih ramah di tubuh karena memang gula yang terkandung itu fruktosa. Oke. Nah itu yang bisa intinya poin yang lebih plus dari kurma. Jadi untuk memang dia manisnya karena kandungan fruktosanya dan itu lebih ramah di badan. Jadi itu lebih untuk orang yang memang sedang healthy lifestyle. Itu memang cocok gitu kan. Apalagi sekarang juga trennya banyak sekali jadi sekarang itu angka penyakit diabetes kemudian kanker itu kan makin lama makin muda. Ya. Itu kan salah satunya. Bahkan anak-anak juga punya risiko diabetes ya dok ya. Kalau anak kan memang dari lahir dia keturunan. Kemudian untuk yang dewasa ini kan makin kesini kayak makin muda, umur 20-an itu udah ada yang kena diabetes. Itu kan memang faktor terbesarnya gaya hidup. Betul. Jadi memang nggak ada yang salah dengan gula. Ya. Semua hal itu nggak ada yang salah. Yang salah adalah saat dia dikonsumsi berlebihan. It's just about the dose ya dok ya. Betul. Oke, jadi semuanya berlebihan itu memang tidak baik, secukupnya saja. Tapi di kalau semua hal ya. Betul, tapi kalau yang lebih baik kenapa tidak ya dok ya? Oke, dokter, ini yang saya juga menarik dokter karena di sini kan dokter itu kan punya banyak peran. Dalam artinya saya melihat dokter seorang wanita punya peran sebagai dokter, tapi ternyata juga sebagai sosiopreneur, sebagai seorang inovator pengolahan pangan, sebagai seorang ibu juga di sini. Dokter mungkin untuk wanita-wanita di luar sana dokter yang mungkin juga dokter rasakan sekarang ketika dokter bisa mengembangkan inovasi pangan seperti Aluna ini, apa sih dok mungkin impact yang dokter rasakan di hidup dokter sendiri, dalam artian ada kebahagiaan tersendiri kah ketika bisa menciptakan inovasi pangan yang sehat untuk dikonsumsi, kemudian juga ketika produk ini ternyata bikin orang lain juga ikutan sehat loh, seperti apa dokter kira-kira? Jadi kayak saya merasa hidup saya ada manfaatnya ya gitu. Jadi
namanya perempuan itu di mana-mana pasti multi peran. Oke. Jadi saya merasa bahwa alhamdulillah saya dilahirkan menjadi seorang wanita, dimana saya juga seorang ibu, saya juga seorang istri, tapi saya juga berharap selain dari itu saya punya manfaat di orang banyak gitu. Kemudian dengan background pendidikan saya juga pengen kayak nggak cuma sekedar itu aja gitu. Saya ingin lebih menjadi wanita seutuhnya lah. Wanita seutuhnya. Iya. Oke. Jadi pengen juga kayak sharing bahwa hidup sehat itu tuh nggak cuma buat gaya-gayaan gitu loh. Itu memang manfaatnya untuk kita gitu. Jadi saya sih pengennya punya impact-nya tuh nggak cuma ke masalah badan, tapi ke sosial pun juga iya. Oke, artinya juga di sini tidak hanya melulu berbicara soal ini produknya saja ya dok, tapi bagaimana bisa bermanfaat untuk konsumennya. Oke, dokter sendiri kalau dokter melihat UMKM di Indonesia ini, mungkin kira-kira 10-15 tahun ke depan seperti apa harapannya dokter? Jadi kalau melihat yang sekarang yang luar biasa mulai menggiat lagi ya, jadi makin banyak inovasi, saya rasa harapannya sih makin tahun juga Indonesia bisa makin mandiri dalam banyak hal. Jadi mungkin akan banyak produk-produk yang memang bisa kita olah di dalam negeri. Jadi memang kalau bisa nggak usah impor, ya ngapain impor lah ya gitu. Kalau memang bisa memberdayakan yang di Indonesia sendiri ya kenapa enggak. Jadi UMKM harus banyak berperan. Terus juga harapan saya sih kalau selama ini terutama saya lihat di Klaten ya. Jadi di Klaten itu memang seperti banyak yang kayak kurang informasi, dalam arti ternyata ada ya misal pengembangan ada event tentang mengembangkan ini, atau ada event dari kementerian apa. Jadi seperti itu yang bisa menurut saya yang bisa membantu mengembangkan diri. Jadi dari yang tadi kita cuma lingkup di Klaten, kemudian kita ketemu dengan satu nasional se-Indonesia, ketemu dengan memang mentor-mentor yang ahli di bidangnya, itu kan pasti akan terbukanya luar biasa. Jadi saran saya memang untuk yang di daerah-daerah tuh cari info sebanyak-banyaknya lah. Kita nggak bisa bergantung nunggu dikasih tahu atau apa, kita nggak bisa. Jadi sekarang juga internet banyak kan ya. Harus aktif ya, dok? Iya betul. Jadi bisa aja untuk search di kementerian apa. Jadi ada kemarin kebetulan Aluna tahun lalu itu ikut di Food Startup Indonesia, punya Kemenristek. bukan. Kementerian Pariwisata. Iya betul. Ekonomi kreatif. Iya betul. Yang dulu Bekraf. Ya, oke. Kemenparekraf, Baparekraf. Iya betul. Jadi memang itu pun juga kita nggak diinfo gitu. Jadi kita cari sendiri. Betul. Kita cari sendiri, memang hal-hal yang kayak gitu harus kita usahakan sendiri. Jadi jangan bergantung tunggu diinfo dari kota tinggal, dari dinas tinggal, kan menurut saya lebih lama ya. Oke, artinya kita harus aktif tadi ya, betul. Dok ya, karena kita semua yakin semua wanita tuh luar biasa dan pasti ada cara untuk terus berinovasi dan juga berkolaborasi di sini. Oke, dokter, ini sebelum nanti kita akhiri obrolan kita kali ini, saya penasaran dokter, ini dibanderol harga berapa dokter? Oke. Jadi untuk yang selai kita startnya 60.000. Oke. Kemudian untuk susu startnya 17 aja. Oke, baiklah. Jadi dengan 60.000, 17.000 kita bisa membiasakan memulai hidup sehat, dan juga tentunya ternyata kalau ada yang kita bisa memulai dari sekarang, kapan lagi ya dok ya, kita coba. Mungkin barangkali kalau penasaran teman-teman semuanya, ini bisa didapatkan juga melalui e-commerce, jadi jangan khawatir walaupun mungkin jauh, ini juga bisa menjadi salah satu inspirasi, termasuk mungkin bagi Anda yang ingin mencoba berinovasi mengolah pangan di Indonesia menjadi suatu produk yang memiliki nilai lebih dan juga tentunya memiliki manfaat lebih untuk dikonsumsi di tubuh kita. Oke dokter, terakhir dok sebelum kita akhiri, mungkin ada dokter pesan atau mungkin barangkali juga ada yang mau disampaikan untuk para pendengar, para teman-teman semuanya, bagaimana kita bisa terus berinovasi, bagaimana kita bisa percaya diri untuk bisa memulai mengembangkan, mengolah pangan menjadi suatu produk yang mungkin kalau orang memulai kan ada keraguan-keraguan ya dok ya. Mungkin silakan dokter, ada seperti apa? Kalau yang ingin saya sampaikan, jadi awalnya itu adalah ciptakan produk yang merupakan solusi dari suatu masalah. Oke. Jadi awalnya itu produk itu harus jadi solusi. Jadi saat itu sudah menjadi solusi, itu nanti kedepannya akan lebih mudah karena ada kayak story-nya. Oke. Oh ternyata dengan seperti yang tadi
kasih manis, kasih apa ya? Itu kan sebuah masalah. Dan solusinya, kita kasih selai kurma. Jadi pada saat awal pastikan bahwa itu merupakan sebuah solusi dari masalah. Awalnya sih biasanya kalau yang seperti itu pasti akan lebih lebih panjang lah usianya. Lebih long last ya, Dok ya. Betul. Betul. Jadi awalnya sih biasakan seperti itu, kemudian untuk masalah pasti akan ada. Untuk tantangan tuh pasti luar biasa ada. Jadi jangan mudah menyerah. Jadi gimana? Kalau memang, jadi ikuti intuisi. Kalau memang menurut kita ini kayaknya ya kita gimana pun tantangannya harus kita jalani kan. Memang nggak ada masalah yang tanpa solusi kan. Jadi pasti setiap masalah tuh ada solusinya. Jadi gimana aja cara kita untuk mengkorek-korek lagi, ini harusnya gimana ya, ini harusnya gimana. Jadi jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Jadi find the problem and create solution ya, Dok ya. Terima kasih sekali Dr. Intan, obrolan kita pada kesempatan sore hari ini luar biasa dan juga pastinya menginspirasi untuk para teman-teman di luar sana yang ternyata dari buah kurma kita bisa menciptakan inovasi selai susu yang juga membawa sejuta manfaat bagi para konsumennya. Terima kasih Dr. Intan, dan sekali lagi mungkin bagi teman-teman semuanya yang penasaran seperti apakah Aluna, bisa langsung dikepoin, dicari di Instagram, di Facebook di @aluna.idn ya, Dok ya. Kemudian juga untuk Anda yang ingin menyaksikan obrolan kita kali ini, Anda bisa menyaksikan juga di YouTube maupun Instagram Forbil Foodcast, atau juga Anda bisa mengenal kami lebih dekat di www.forbil.id. Terima kasih Dr. Intan. Nanti kita lanjut ngobrol lagi, dan saya mau ngicipin juga nih, Dok, seperti apakah manisnya kurma dalam sebotol susu dan juga selai Aluna kali ini. Terima kasih, thank you Dr. Intan, dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di Foodcast Forbil Food Podcast selanjutnya. Bye bye.